glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Okay, thank you Brother of Christ. We are live now. Kita sudah live ya di channel-channel YouTube dan Facebook. Good morning everybody. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudari yang berada di Indonesia. Selamat menjelang malam Bapak Ibu Saudari yang berada di USA, United States of America. Dan good afternoon ya, selamat siang juga Bapak Ibu Saudari yang berada di Jerman. Dan juga untuk waktu-waktu yang lain ya, di negara-negara lain yang saat ini bersama-sama dengan kami, baik di channel-channel YouTube, di Zoom Meeting, maupun di Facebook. Kita akan masuk ke saat teduh kita ya, Coffee Morning with Jesus. Untuk edisi hari ini, hari Rabu ya, Wednesday, tanggal 10 Mei tahun 2023. Bapak Ibu Saudari, Tuhan, kita akan membaca dan mendengarkan pembacaan ya tentunya dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada gereja di Korintus ya, Jemaat di Korintus yang pasal yang ke-14. Itu juga renungan pagi, sharing firman yang akan dibawakan oleh Ibu Heni New York ya, di pagi hari bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk ke dalam ibadah di pagi hari. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar
ayat 6-10. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran, sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa tetapi yang berbunyi, seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ada banyak, entah berapa banyak, macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tapi, jika aku tidak mengetahui ayat 11-15, tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku lah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. 16:20. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Saudara-saudara, janganlah kamu seperti anak-anak dalam pemikiranmu, jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. ayat 21-25, dalam hukum Taurat ada tertulis oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu, karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan
menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Peraturan dalam pertemuan jemaat ayat 26 sampai 30. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tetapi tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat pernyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. 3135. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara, mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakan kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Ayat 36 sampai 40. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Demikianlah firman Allah. Syukur pada Allah. Biarlah firman-Mu, Tuhan, ditabur di ladang hati yang subur. Engkau membuat, Tuhan, berbuah, sehingga dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, menjadi berkat bagi kami atas firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Miri, Pak Frans, dan Ibu Hana yang tadi telah membacakan bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan sharing firman renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita bisa berikan waktu kita 1 menit. Kita akan merenungkan perkataan pembacaan Alkitab tadi ya. Dalam perenungan Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, mintalah pimpinan, bimbingan, serta tuntunan dari Roh Kudus saat merenungkannya. Dengan pertolongan Roh Kudus kita dimampukan untuk mendapatkan maknanya secara teologis. Kita merenungkannya 2 menit, dari jam 5:54 hingga jam 5:56. Kami persilakan Bapak Ibu dan Saudara yang kasih.
Amin. Ini waktunya kita mendengarkan ya, kita menyimak Bapak Ibu Saudara sharing firman yang akan dibawakan oleh Ibu Heni Noyo. Kami persilakan Ibu Heni. Terima kasih Bang Kodek ya. Selamat pagi buat teman-teman semua. Shalom buat Indonesia ya yang setia mengikuti Coffee Morning bersama kami di Sema Adonai. Bapak Ibu, mari kita berdoa dulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Maha besar Engkau ya Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau Engkau memberikan kami kehidupan dan kami masih bisa hidup untuk meneruskan visi misi yang dari Engkau ya Bapa. Ajar kami senantiasa untuk mempermuliakan nama-Mu dan bawa kami terus berjalan bersama Engkau. Pimpin dan bimbing kami agar kami diperkaya oleh pengetahuan firman-Mu. Bapa Surgawi, urapi saya saat ini ya Bapa, agar saya bisa menyampaikan isi hati-Mu, apa yang hamba telah pelajari ya Bapa, apa yang hamba telah rangkumkan ya Bapa, itu bisa menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus hamba mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, shalom. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini bacaan kita di dalam 1 Korintus sangat panjang, ada 40 ayat ya. Tapi bacaan ini sangat menarik Bapak Ibu. Kalau mau dijabarkan pengajaran mengenai renungan di dalam 1 Korintus 14 ini semestinya tidak cukup di dalam waktu 20 menit ya. 15 sampai 20 menit tidak cukup. Ini pelajaran yang sangat banyak sekali. Tetapi saya mencoba untuk mengekstraknya, ya, merangkumnya supaya Bapak Ibu cukup mengerti apa mengenai bacaan di dalam 1 Korintus ini. Baik, perlu diketahui bahwa kota Korintus ini adalah kota Yunani kuno yang terkenal kota metropolitan Yunani, ya. Pada zaman Paulus, kota Korintus ini sangat maju dan terkemuka. Kota ini sangat kaya secara materi ya, dan kota Korintus menjadi angku secara intelek dan kaya secara materi. Secara moral, jemaat Korintus ini maaf untuk dikatakan mereka bejat ya. Mereka hidup di dalam dosa. Saat itu dosa merajalela. Mereka meninggikan hawa nafsu. Saat itu Paulus sedang datang dari jemaat Korintus mengabari Paulus. Jadi ada jemaat Korintus mengirimkan surat kepada Rasul Paulus mengabari berita kejadian apa yang terjadi di Korintus ya. Banyak sekali masalah teman-temanku. Nah, di dalam 1 Korintus ini kalau kita perhatikan ya, dari ada 16 pasal. Nah, dibagi dalam 5 masalah utama yang terjadi. Kalau kita perhatikan di masalah ke-1-nya di pasal 1 dan 4, itu tentang perpecahan. Masalah yang kedua, pasal 2 sampai 7 itu tentang seks. Masalah yang ketiga di pasal 8 sampai 10 itu adalah bagian makanan. Nah, masalah keempat bagi pasal yang 11 dan sampai 14 yang hari ini kita akan kupas itu tentang pertemuan jemaat. Nah, masalah yang kelima di pasal besok pasal 15 itu bicara tentang kebangkitan, dan di pasal 16 itu salam penutup Paulus. Dalam setiap pasal ini Paulus menjelaskan adanya masalah di jemaat Korintus. Nah, keadaan jemaat Korintus hidupnya tidak sesuai dengan Injil. Mereka diberikan karunia, tapi tidak memakai karunia secara benar. Jadi, teman-teman semua, saya akan memberikan tema renungan pada hari ini adalah memakai karunia secara benar. Sekali lagi saya katakan, memakai karunia secara benar.
Nah, cara Paulus menyurati jemaat di Korintus dengan meresponi dengan kabar baik Injil. Ini artinya Paulus menekankan bahwa setiap umat harus memiliki karakter ilahi. Saudara-saudaraku, pertumbuhan jemaat Korintus ini tentunya sangat dinamis. Pada saat itu, jemaat di Korintus terjadi persaingan. Mereka lebih meninggikan setiap karunia-karunianya. Kita sudah baca ya di pasal 12 kemarin 2 hari yang lalu bahwa mereka diberikan karunia-karunia ya. Nah, merasa bangga dengan karunia. Mereka dapat berbahasa roh, bernubuat, dan karunia-karunia lain-lainnya. Setiap kumpulan jemaat ada pemimpin-pemimpin yang mereka sukai. Jelas ini salah karena mereka, kenapa saudaraku? Mereka bergeng ria, berkelompok ya. Persis zaman now. Nah, zaman now juga ada yang seperti ini teman-teman. Jadi bukan hanya dari zaman Rasul Paulus, tapi di zaman now juga demikian ya. Nah, karunia apapun yang diterima bukanlah tolak ukur tingkat level rohani secara hebat ya dari yang lain. Jadi kalau karunia itu kita terima itu bukan kita compare dengan yang lain. Wah, aku punya karuniaku lebih hebat daripada karuniamu. Itu jangan saudara-saudara. Bukan supaya kelihatan tingkat rohaninya lebih tinggi, kita perlu ketahui bahwa tujuan karunia diberikan Tuhan adalah untuk apa? Untuk digunakan melayani sesama jemaat. Jadi poinnya apa? Karunia diberikan kepada kita digunakan untuk melayani sesama jemaat. Nah, itu pun harus melayani jemaat sesuai dengan karunia yang diberikan dan temanya apa? Yang saya berikan adalah dilakukan secara benar. Kalau kita baca di dalam Roma 14 ayat 12, berkata setiap akan memberi pertanggungjawaban. Jadi setiap kita akan memberikan pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi kalau kita diberikan karunia apapun yang dipercayakan Tuhan kepada kita, kita akan mempertanggungjawabkannya di kemudian hari. Nah, setiap kita diberikan karunia harus diapakan? Tentunya harus dipertanggungjawabkan. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, Tuhan memberikan berbagai macam karunia kepada umatnya untuk membangun jemaat. Wah, Tuhan itu hebat sekali ya, luar biasa ya Tuhan kita ya. Nah, kita sudah baca beberapa jenis karunia di 1 Korintus 12, 2 hari yang lalu. Yang saya dapatkan di ayat 6 sampai 8, karunia bernubuat itu hendaknya melakukan dengan iman. Karunia melayani hendaknya melayani dengan sabar. Karunia mengajar hendaknya mengajar secara teologis. Jadi mengajarnya harus sesuai dengan pengetahuan yang benar ya. Nah, karunia menasihati, hendaklah menasihati dengan firman Tuhan. Jangan menasihati dengan pemikiran-pemikiran manusia. Jadi harus berdasarkan firman Tuhan. Nah, karunia membagi-bagikan, hendaknya melakukannya dengan ikhlas. Jangan dengan paksaan, terus jangan mengomel. Oh, saya udah bantu ini. Nah, itu jangan. Jadi, kalau kita dikasih karunia membagi-bagikan, itu hendaklah kita melakukannya dengan ikhlas. Nah, karunia memberi pimpinan, hendaknya melakukannya dengan benar. Bagaimana engkau memimpin orang kalau kamu tidak memimpinnya dengan benar? Nah, karunia kemurahan hendaknya melakukannya dengan sukacita. Wow, banyak sekali ya karunia-karunia, tipe-tipe karunia yang ada di 1 Korintus 12 ini. Nah, dari bermacam karunia yang diberikan bukanlah untuk menyombongkan diri. Nah, kenapa? Karena karunia itu kita harus pakai karunia itu secara benar. Nah, kalau kita baca di kitab Korintus hari ini, yang barusan kita baca, yang paling penting kata Paulus ya, Paulus menekankan ini. Paulus berkata, yang perlu kita lakukan dari karunia-karunia yang lain, karunia apa itu?
Perhatikan di ayat 1-nya. Ada tekanan perintah di situ. Perintahnya apa? Katanya, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Jadi perintahnya, penekanannya di mana? Ke satu itu adalah kejarlah kasih. Kedua, usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama untuk bernubuat. Nah, kata kejarlah, usahakanlah, artinya adalah ada yang mau dicapai, ada yang ada yang diharapkan untuk supaya tergenapi, ya. Nah, dengan berjuang untuk mendapatkan kasih, demikianlah Paulus memerintahkan, kejarlah kasih itu. Yesus menempatkan kasih sebagai hukum yang terutama dalam kehidupan ini, ya. Nah, kasih tersebut ditunjukkan kepada Allah sebagai hukum yang terutama dan kasih kepada sesama sebagai hukum yang kedua. Nah, dua hukum kasih ini sama meskipun dipakai angka yang memperlihatkan kedua hukum tersebut menjadi bertingkat. Ternyata dua hukum kasih tersebut itu sama, saudara-saudaraku. Mengapa? Karena pertama adalah karena Allah adalah kasih. Jika Allah sebagai kasih, maka sudah semestinya segala hal yang diciptakannya itu berdasarkan kasih. Sudah tentu, pasti, tidak ada lagi yang lain. Pasti berdasarkan kasih. Nah, yang kedua, fokus menciptakan ternyata ada pada manusia. Diciptakan untuk apa? Untuk gambar dan rupa Allah. Ketika mendapatkan mandat untuk mengelola, untuk menguasai, dan untuk menaklukkan bumi, sudah semestinya pula manusia menaklukkannya berdasarkan apa? Berdasarkan kasih. Ini penting, saudara. Simak baik-baik, ya. Melayani tanpa kasih tidak akan memenuhi syarat. Saya ulangi, melayani tanpa kasih tidak akan memenuhi syarat. Walaupun pribadi orang tersebut memiliki karunia-karunia, kemarin kita sudah baca di dalam 1 Korintus 13 ayat 2. Yang Paulus menekankan jika memiliki karunia, sekalipun dia memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika tidak mempunyai kasih, sama sekali tidak berguna. Nah, pertanyaannya begini. Apa penyebabnya orang tidak dapat mempraktekkan kasih? Sebab adanya dosa. Adanya kekacauan terjadi di jemaat Korintus maupun di jemaat masa kini, masa kita sekarang ini, ada kehilangan kasih. Nah, Paulus mendorong jemaat Korintus untuk mengalami pembaharuan agar buah dari keselamatan dan maksudnya yang telah diterima dari Yesus, di dalam Yesus, akan menciptakan ulang keberadaan manusia secara utuh. Jadi ada pembaharuan, dicetak ulang, dipulihkan ulang, supaya gambar Allah ini bisa dipulihkan. Nah, goalnya Paulus agar setiap jemaat memakai karunia dengan benar. Tadi saya sudah katakan, masalah yang terjadi di pasal 11 dan ayat 14 tentang pertemuan jemaat, ya. Ada kacau balau di sana. Nah, tahukah saudara, sebagai satu tubuh kita beragam-ragam, bukan? Kita juga terdiri dari berbagai-bagai karunia yang ada. Ada yang sarankan agar kita meminta karunia bahasa roh. Nah, tapi dari karunia yang utama yang kata Paulus tadi diperintahkan,
mintalah karunia bernubuat. Karena karunia bernubuat adalah karunia yang bertujuan membangun, menasehati, dan menghibur. Jadi penting ya, karunia bernubuat ini bertujuannya membangun, menasehati, dan menghibur. Nah, karunia bernubuat dapat langsung bermanfaat bagi kehidupan persekutuan. Bagi saudara-saudara seiman yang dalam kelemahan dan kerinduan untuk jadi berkat, ya. Jadi kita kejarlah karunia yang utama. Nah, setelah kejarlah kasih, ada perintah berikutnya. Ada perintah yang kedua. Mintalah karunia. Karunia apa? Kita sudah ketahui tadi di ayat 1. Karunia bernubuat. Oh, ternyata bukan karunia bahasa roh. Ya, maaf nih bagi teman-teman yang bergereja di mana saya bukan menyinggung ya, tetapi pada umumnya banyak sekali ada yang berkata minta karunia bahasa roh, minta karunia bahasa roh. Nah, kita perlu belajar 1 Korintus 14 ini lebih teliti lagi supaya kita tidak disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak teologis ya. Nah, sebelum saya meneruskan renungan saya ini, saya mau bercerita terhadap teman-teman. 2 minggu yang lalu ya, aku sedang ikut kuliah. Dosenku menceritakan waktu dia terpilih sebagai pengerja di gereja. Ada salah seorang pengerja yang merendahkannya dengan kata-kata dan mengadukan Pak dosen ini terhadap mentor yang mengatakan bahwa Bapak dosen ini levelnya tidak tinggi rohaninya. Karena apa? Karena belum punya bahasa roh. Nah, di sini bahasa roh yang benar yang dikatakan di dalam firman Tuhan itu adalah bahasa roh yang seperti di Pentakosta. Di mana kita tahu ayat ini ada di Kisah 2 ayat 1 sampai 11. Bapak Ibu boleh membacanya ya. Nanti kalau ada ayat-ayat yang saya sebutkan, Bapak Ibu ulangin lagi, coba dibacakan. Ayatnya ada di Kisah Rasul 2 ayat 1 dan 11. Nah, bahasa roh itu bukan hanya bunyi-bunyian yang beberapa kata saja, teman-temanku. Bukan hanya 3 kata, 4 kata, 5 kata, bukan ya. Tetapi bahasa roh itu adalah ucapan bentuk kalimat. Seperti yang terjadi di hari Pentakosta. Nah, para rasul Kristus berkumpul diberikan karunia bahasa roh, berbahasa-bahasa asing, dan ada yang mengerti. Nah, untuk apa waktu di hari Pentakosta itu ada bahasa lidah, bahasa roh itu ada apa? Itu untuk apa? Untuk penginjilan. Untuk supaya membangun iman. Nah, waktu bahasa itu diucapkan, tentunya ada orang yang bisa menafsirkan bahasa roh itu. Nah, perhatikan apa kata Paulus. Kalau Paulus berkata jika ada, berarti apa? Bisa tidak ada, bukan? Nah, kalau ada yang berbahasa roh, 2 atau 3 orang secara bergantian, dengan tertib, bukan semua umat yang dalam berkumpul, berbahasa roh, berteriak-teriak begitu, bukan begitu. Kata Paulus, yang berbahasa roh tuh juga harus bergantian. Jangan bikin ribut suasana. Nah, di sini harus diperhatikan ya, supaya kita mendapatkan pengajaran yang benar. Kalau ada yang berbahasa roh 2 atau 3 orang secara bergantian dengan tertib dan harus ada yang menafsirkan. Paulus menekankan jika tidak ada yang menafsirkan. Perhatikan kata Paulus, jika tidak ada yang menafsirkan, lebih baik yang berbahasa roh itu berdiam diri. Sebaiknya
dia tidak bisa, sebaiknya dia yang bisa berbahasa roh itu tadi berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Nah, itu memakai karunia secara benar. Itulah mengapa Paulus menekankan di ayat keempat, nanti Bapak Ibu baca di ayat 4, ayat 14, dan ayat 19, bahwa bahasa roh itu tidak terlalu berguna membangun jemaat jika tidak digunakan tanpa aturan, tanpa ada yang menafsirkan. Kalau karunia bernubuat, itu berguna untuk membangun jemaat, karena langsung dimengerti tanpa harus diterjemahkan. Nah, dari segala karunia yang utama adalah karunia bernubuat. Ada 2 karunia Tuhan yang dinyatakan di jemaat Korintus. 1, karunia secara pribadi. Nah, contohnya, karunia bahasa roh dan karunia yang menafsirkan. Artinya, tidak semua diberikan karunia bahasa roh dan karunia menafsirkan. Tidak semua orang, ya. Kita bisa mengukur tingkat rohani yang menerima karunia tersebut, Bapak Ibu. Jika diberikan karunia bahasa roh itu, ya, saya sangat yakin bahwa hubungan pribadinya bersama Tuhan sudah intim. Tidak dengan orang yang tidak memaafkan, hidupnya masih ada dalam dosa, terus mengklaim bilang, saya sudah punya bahasa roh. Pikir-pikir dulu ya, benar apa enggak? Nah, dari mana kita ketahui jika umat kudus semakin bertumbuh, berakar, diukur dari kedekatannya dengan Tuhan. Nah, yang kedua, karunia secara publik. Nah, karunia secara publik ini dipakai untuk apa? Untuk membangun jemaat. Karunia nubuat yang memiliki pikiran Kristus dan yang memiliki pengetahuan biblika, ya, dengan baik, pengetahuan Alkitab dengan baik, terus yang sistematis dengan baik secara historis maupun secara aktual yang dapat dipertanggungjawabkan, ya. Jadi kalau kita baca hari ini di ayat 3-nya, 1 Korintus 4 ayat 3, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Itu 3 tadi ya, membangun, menasehati, dan menghibur. Nah, orang yang bernubuat akan ini sulit sekali saya sebutkan, berorientasi kepada pelayanan manusia. Ya, nubuatan dalam penglihatan, maksudnya wahyu dari Allah tentang masa depan yang belum terjadi, untuk memberitakan apa? Memberitakan firman Tuhan dengan cara mengajar, berkhotbah, renungan, memberitakan Injil, tentunya Injil Yesus Kristus ya, yang dilakukan oleh orang yang bernubuat, ya. Nah, orang yang bernubuat itu akan membangun, memberikan fungsi yang baik, memberikan manfaat yang baik. Nah, kemudian orang yang bernubuat itu akan menasihati jemaat apa yang berkaitan dengan kehidupannya. Nasihat untuk memperbaiki, nasihat untuk mengarahkan ke arah mana? Ke arah yang benar. Ya, supaya kehidupannya membaik, menghibur, memberikan semangat, mendorong agar semangat untuk menjalani pelayanannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kapan karunia bernubuat dipakai? Saat berkhotbah, saat berkomunitas. Nah, pertanyaannya, kenapa Paulus lebih mendorong jemaat memakai karunia bernubuat? Nah, ada yang tahu? Kenapa? Kenapa Paulus lebih mendorong jemaat memakai karunia bernubuat? Karena karunia bernubuat itu membangun jemaat, saudara-saudaraku.
Kalau kita baca hari ini di topik yang terakhir ya, itu mengenai 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 40. Itu adalah topik peraturan dalam pertemuan jemaat. Waduh, Paulus ini serius sekali loh, dia mengatur peraturan mengenai pertemuan jemaat. Dia tidak main-main, saudara-saudaraku ya. Nah, ayat 26 sampai 40, Paulus menjelaskan karunia pada pertemuan jemaat. Surat Korintus ini tentang budaya yang ada pada saat itu. Nah, kalau kita baca di 1 Korintus 14 ayat 26 ini, yang bunyinya begini. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara? Bagaimana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semua itu harus dipergunakan untuk apa? Untuk membangun. Jadi jelas ya, diperlukan karunia ini untuk membangun, supaya komunitas itu berjalan dengan baik, supaya pertemuan-pertemuan jemaat itu berlangsung dengan baik. Jadi ada tata keramanya, ada etikanya. Saya pernah membawa mengenai di dalam 1 Korintus 6 kemarin itu mengenai etika pelayanan ya. Nah, yang dimasukkan oleh Paulus tentang persembahan sesuatu yaitu tentang karunia yang dimiliki oleh setiap orang ya. Nah, seorang mazmur, yang lain mengajar. Terus ada juga yang menyatakan pernyataan Allah. Terus ada juga karunia bahasa roh. Jadi karunia bahasa roh itu benar loh ya, ada loh ya. Jangan bilang saya nggak mengatakan tidak ada. Ada karunia bahasa roh. Tapi harus dipakai dengan yang benar. Jangan mengaku-ngaku punya bahasa roh, tapi itu bukan bahasa roh. Hati-hati ya di dalam hal ini. Atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Nah, kalau ada yang berbahasa roh, harus ada juga yang bisa menafsirkannya. Kalau tidak ada yang bisa menafsirkan, sia-sia. Tidak membangun jemaat. Nah, tujuannya apa? Dalam pertemuan itu kita harus membangun jemaat. Tapi kalau memang message-nya, pesannya itu untuk pribadi orang itu, boleh kalau orang itu mengerti apa yang kamu katakan. Tapi bukan hanya 1-2 kata gitu ya, tapi itu kalimat ya, kalimat yang diucapkannya. Baik, saya akan bacakan ini mengenai yang dimasukkan oleh Paulus tentang persembahan sesuatu yaitu tentang karunia ini ya teman-temanku, ini semuanya dipergunakan untuk apa? Untuk membangun ya, teman-teman sudah tahu ya. Nah, kalau ayat 29 sampai 33 dalam bernubuat, Paulus menerapkan peraturan supaya teratur. Jika ada yang diberi karunia juga harus menyampaikan per orang, dan jika ada yang lain, harus menunggu giliran untuk menyampaikan. Waduh, Paulus rupanya kayak Heni ya, senengnya teratur. Nah, tidak main sikup-sikupan gitu, harus teratur. Nah, itu rupanya Paulus itu punya, saya setuju banget dengan Paulus ini. Jadi harus disampaikan secara bergiliran. Di sini kita bisa melihat bagaimana Paulus mengatur pertemuan ibadah dengan baik ya. Saling menghargai itu penting. Merasa diri benar dan menganggap orang lain salah atau rendah akan mengawali kehancuran hidup kita, saudara-saudaraku. Malapetaka akan mengiringi para pengacau. Nah, janganlah kita menjadi pengacau ya, jauhilah itu. Nah, kalau di ayat terakhir, di ayat 34 sampai 35 ya, Paulus menasihati perempuan agar menghargai laki-laki. Nah, rupanya perempuan, Paulus juga bukan anti perempuan ya. Kalau kita baca di Alkitab, wah Paulus banyak loh pelayanannya bersama-sama dengan perempuan ya. Tetapi di sini Paulus mengajarkan kepada umat di Korintus itu ada kebudayaan orang Yahudi itu masuknya untuk menempatkan posisi pria itu di utama. Jadi laki-laki itu di utama ya. Nah, di sini Paulus mengajarkan tentang apa? Tentang penundukan diri. Nah, wanita di sini Paulus bicara tentang istri.
agar jangan lancang berbicara di depan umum. Nah, kalau kita baca di kitab Amsal terakhir itu, wanita, istri diajarkan untuk menghormati suaminya, ya. Nah, rupanya itu memang kebudayaan dari orang Yahudi, dan kita pakai itu ya, karena kita percaya firman Tuhan itu untuk kita juga, dan kita pakai itu ya. Nah, harus bertanya juga kalau begini, kalau seandainya ada wanita ingin bertanya di dalam pertemuan, itu perempuan nggak langsung bilang gini, angkat tangan atau bilang saya mau bicara, saya mau bertanya, nggak boleh. Harus dia bilang dulu ke suaminya. Nanti suaminya kalau dia nggak bisa jawab, baru dia tanya kepada imam, kepada pendeta pada saat itu ya, setingkat pendeta. Nah, jadi ada prosedurnya, ada jenjang-jenjangnya. Nah, makanya saya bilang tadi itu, tema kita adalah memakai karunia kita ini secara benar ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan ya. Baik. Nah, bagian akhir dari ayat ini bagian akhir dari ayat 36 sampai 40, Paulus menyampaikan peraturan yang disampaikan adalah perintah Tuhan dan harus ditaati. Ya, Paulus menantang yang punya karunia nabi atau punya karunia menyampaikan isi hati Tuhan, tapi kalau dia tidak taat pada Tuhan, apa kata 1 Korintus 13 ayat 2 tadi? Sia-sia. Jadi kita jangan mengatakan, gue pinter loh, gue ngajar. Gue nyampein suara Tuhan. Gue bisa bahasa roh. Gue bisa ini, gue bisa ini. Hati-hati teman-teman. Jadi kalau tidak punya kasih, begitu dengar ada suara orang, aduh pusing gue dengar suara dia, sis. Kepala gue mau pecah. Nah, mana kasih itu? Nggak boleh teman-teman. Jadi kalau memang kamu selevel tingkat pelayananmu tinggi, jangan berkata demikian. Berarti kamu tidak mengenal cara memiliki karunia yang benar ya. Nah, kesimpulannya, layanilah Tuhan sesuai karunia yang benar. Nah, kalau di dalam 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jadi jangan bergosip, jangan berasumsi, jangan menuduh ya. Tapi kalau kamu mengatakan kamu punya karunia berdoa, pakai firman Tuhan itu untuk menyampaikannya ya. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah. Kalau kamu belum punya, minta kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikannya kepadamu. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Nah, tujuan Paulus, ya, ini kesimpulannya. Tujuan Paulus menulis surat di 1 Korintus ini ada 2 alasan pokok. Satu alasannya, untuk membetulkan masalah yang serius dalam jemaat Korintus. Hal-hal yang meliputi pelanggaran yang dianggap remeh oleh jemaat Korintus. Tetapi Paulus menganggap ini sebagai dosa yang serius. Jadi mesti ditangani oleh Paulus. Begitu dia mendapat surat dari Korintus, dia menanganinya dengan serius ya. Nah, yang kedua, tujuannya Paulus menulis surat di Korintus itu tujuannya untuk memberikan bimbingan dan instruksi atas berbagai pertanyaan yang telah ditulis oleh orang Korintus. Hal ini meliputi soal doktrin, soal perilaku, dan soal kemurnian, baik secara perorangan maupun secara jemaat. Jangan merasa diri benar dan menganggap orang lain salah, saudara-saudaraku. Jangan menganggap orang lebih rendah. Kamu tidak selevel dengan saya. Kamu tidak sefrekuensi dengan saya. Kamu tidak seanggota dengan saya. Jangan lakukan hal itu. Ya, kalau tidak ada yang menjadi kalau tidak, saudara-saudaraku,
begini maksud saya, kalau tidak ada, ya, akan menjadi awal kehancuran bagi hidup kita. Nah, itu maksudnya kalau tidak ada kesabaran tadi maksud saya. Jadi harus ada kesabaran, harus ada penguasaan diri, harus ada karunia-karunia itu dikembangkan dalam hidup kita supaya karunia-karunia yang Tuhan katakan untuk membawa damai ini berlaku. Nah, kalau tidak akan menjadi kehancuran bagi kehidupan kita. Nah, aplikasikan ini saudara-saudaraku. Pakailah karunia roh seturut dengan kasih kepada Tuhan dan sesama untuk membangun gereja. Yang kedua, pakailah karunia dengan teratur agar ada damai sejahtera. Yang ketiga, pakailah karunia secara benar. Paulus menekankan karunia ini, ya, bukan yang terpenting, maksudnya bukan yang seperti yang anggap oleh orang-orang banyak selama ini dari pengertian-pengertian, ya. Mereka mengambil 1 Korintus 14 ini, wah, tentang karunia-karunia ini mereka membicarakan tentang itu. Tapi coba kalau dibaca dari ayat 1 sampai 40, ketemu di situ. Ternyata bukan yang utama itu karunia yang menurut mereka selama ini harus itu tidak, ya. Jadi mari melayani dengan memberi makna karunia yang benar, tujuannya untuk membangun jemaat. Nah, peliharalah hidup yang membangun damai agar dapat membawa sukacita kepada jemaat. Bertanggung jawab di setiap karunia yang dipercayakan kepada kita. Ada amin, saudara-saudaraku? Saya berharap kita semua bisa memahami renungan pada hari ini 1 Korintus 14. Saya mencoba bagaimana menjabarkannya dengan baik, merangkumkannya dengan baik, mencari semua bahan-bahan yang pernah saya pelajari dahulu, dan saya memakai buku Alkitab yang namanya Penuntun Hidup dalam Berkelimpahan. Jadi referensinya banyak saya dapatkan dari sana. Mari Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kita minta terima kasih kepada Tuhan, ya. Bapa Sorgawi, kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau membukakan satu pengertian baru kepada kami untuk 1 Korintus 14 ini, ya Bapa. Bagaimana kami harus memakai karunia ini secara benar. Tentunya Bapa, kami tidak mau seperti yang terjadi pada jemaat di Korintus. Penuh dengan polemik, penuh dengan perdebatan, penuh dengan persaingan, ya Bapa. Bapa, ajar kami, ya Bapa, agar kami bisa melakukan seluruh karunia ini dengan benar dan bisa mempertanggungjawabkan di kemudian hari dikala kami bertemu muka dengan Engkau, ya Bapa. Dan mampukan kami, ya Bapa, agar hari demi hari Roh Kudus menolong kami dan pertajam kami, Bapa, agar kami cerdas, Tuhan, dalam bertindak, mengatur segala kehidupan kami, agar kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih, Bapa, dan di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Bang Kodek. Amin. Terima kasih Bu Heni Nuyok tadi sharing bagi kita semua, ya Bapak Ibu Saudari, tentang karunia ya. Ya, karunia-karunia harus digunakan dengan cara yang memberi manfaat, ya, memberikan makna bagi jemaat. Itu karunia rohani harus digunakan dengan cara yang benar tadi, ya, dan dalam semangat melayani, membangun keutuhan jemaat dan memberi jawaban bermakna bagi kebutuhan jemaat. Puji nama Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita dengarkan Ibu Murni Germani akan bernyanyi. Lagu ini berjudul Rohmu yang Hidup. Kami persilakan Ibu Murni. Rohmu yang hidup
jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkan ku, Engkaulah damaiku. Hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Rohmu yang hidup penuh ikut mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkan ku, Engkaulah damaiku. Hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Di altarmu menyembahmu. Terima kasih Ibu Murni. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan yang akan diucapkan, disampaikan benediction-nya oleh Ibu Heni Nuril, kami informasikan kepada Bapak, Ibu, Saudari semua, selepas atau sesudah acara Coffee Morning with GC di pagi hari ini, kita akan ada doa syafaat. Maka kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudari yang ada di channel-channel YouTube maupun Facebook untuk join bersama dengan kami di Zoom meeting ini.
dalam doa syafaat. Baik, Bapak Ibu Saudari, kita akan mengangkat kedua tangan kita siap menerima berkat Tuhan. Persilakan Ibu Eni. Baik, Bapak, Ibu yang terkasih, mari kita menerima berkat yang dari Tuhan ya. Saudara-saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, mari kita menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan akan menyinari kita dengan senantiasa dan akan memampukan kita menjadi pemenang. Tuhan akan memberkati kita, akan menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan akan memampukan menjadikan kita saksi-saksi Kristus. Sinar kemuliaan melingkupi kita, dan kasih karunia Yesus dan kasih Allah dengan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Amin. Amin. Sampai lagi kita akan coffee morning esok hari Bapak Ibu Saudari. Tuhan Yesus memberkati. Keselamatan, Ada berdoa, keselamatan, kita selalu berdoa senantiasa. Ada berdoa, dalam kita selalu berdoa senantiasa. Ini perisai dalam roh. Ada perisai iman, ini perisai. Ataupun seperti ada kasut, sepatu, kerelaan beritakan Injil. Seperti kita ada pedang roh, kerelaan beritakan Injil. Firman Tuhan, ada pedang roh, kebenaran. Ini dia firman Tuhan, ada ikat pinggang kebenaran. Ini semuanya kita kenakan. Ada baju jira keadilan. Ini semuanya kita kenakan setiap hari. ku sembah.